Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nasution, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dari program studi dari Fakultas Keguruan Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya ingin mencoba menjawab atau memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pendidikan dari dosen penguji Ibu Ansa Fitri MPD. Di sini ada beberapa soal atau pertanyaan. Yang pertama ada analisis komponen komunikasi dalam konteks pendidikan. Kalau dalam komponen komunikasi dalam konteks pendidikan, ada beberapa komponen. Yang pertama ada yang namanya komunikator. Dalam konteks pendidikan, komunikator bisa juga disebutkan, bisa juga seperti guru yang menyampaikan materi dalam kelas. Terus kalau selanjutnya ada yang namanya komunikan. Komunikan adalah misalnya siswa-siswa yang mendengarkan pesan dari komunikator, apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh dosen kalau di dalam kuliah. Dan selanjutnya ada yang namanya pesan. Pesan itu adalah apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh dosennya dalam kelas. Misalnya gurunya menyampaikan sesuatu seperti pelajaran matematika, seperti menerangkan rumus aljabar, itu bisa dinamakan pesannya. Dan selanjutnya ada yang namanya saluran atau media. Media dalam konteks pendidikan bisa juga kalau misalnya gurunya menyampaikannya dalam kuliah, dalam konteks dalam PPT juga, PPT-nya juga dinamakan media, atau proyektornya dinamakan media, atau suara gurunya itu juga bisa disebutkan media. Terus selanjutnya ada yang namanya feedback. Feedback ini adalah jawaban atau reaksi dari mahasiswanya atau reaksi dari lawan bicaranya. Ini sangat mempengaruhi karena berhasilnya suatu komunikasi itu adalah bisa dilihat dari reaksi dari ini komunikannya. Misalnya reaksinya seperti, oh iya saya paham, oke, Bu, itu juga dinamakan reaksi atau feedback. Selanjutnya ada yang namanya noise. Noise itu adalah misalnya gangguan dalam pembelajaran, gangguan dalam komunikasi. Seperti mungkin ada suara bising dari luar, atau siswa-siswanya mengantuk, atau dan yang lainnya. Udah, seperti dulu. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Sebelum kita jelaskan tujuan dan fungsi, kita jelaskan dulu fungsi dari komunikasi. Fungsi dari komunikasi ada beberapa fungsi. Yang pertama nantinya ada fungsi informatif. Fungsi informatif dalam komunikasi adalah menyampaikan data, pengetahuan, dan fakta agar orang lain memahami suatu hal. Tujuannya memberikan kepahaman yang jelas, terus mengurangi ketidakpastian, dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Terus contohnya misalkan guru menjelaskan materi pelajaran, pemerintah mengumumkan kebijakan baru, atau teman memberi tahu jadwal kegiatan. Terus fungsi yang kedua adalah fungsi persuasif. Fungsi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku lain tanpa paksaan. Tujuannya adalah mengajak dan membujuk secara rasional maupun emosional untuk mengubah cara berpikir atau tindakan seseorang. Contohnya ialah iklan yang mengajak membeli produk kampanye kesehatan yang mendorong masyarakat memakai masker, atau guru yang memotivasi siswa agar rajin belajar. Terus fungsi yang ketiga ada fungsi sosialisasi. Fungsi komunikasi adalah proses menanamkan nilai, norma, budaya, dan sosialisasi kepada individu agar diterima dan dapat diterima masyarakat. Tujuannya adalah membentuk identitas sosial, mengajarkan cara berperilaku yang sesuai norma, dan mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang kompeten. Contohnya seperti orang tua mengajarkan kesopanan dan kesopan santunan untuk anaknya, dan sekolah menerapkan kedisiplinan, dan fungsi yang keempat adalah fungsi kontrol diri. Fungsi kontrol diri komunikasi adalah kemampuan mengatur cara berbicara, mengekspresikan emosi, dan menyampaikan pesan secara bijak, sehingga komunikasi tetap efektif dan tidak merugikan atau orang lain. Tujuannya menghindari konflik atau menjaga hubungan antar individu, menyampaikan pesan secara tepat dan jelas dan etis. Contohnya menahan emosi saat marah,
agar tidak berkata-kata kasar, memilih kata-kata yang sopan saat mengkritik atau mengatur informasi ketika diskusi agar tidak menyinggung. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga atau soal ketiga ialah perbedaan dan pentingnya komunikasi intrapersonal. Sebelumnya kita bedakan dulu ya, komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Intrapersonal ialah komunikasi satu arah di mana tidak ada feedback di situ, dan sedangkan interpersonal adalah komunikasi dua arah, ada feedback, ada misalnya ada dua orang. Sedangkan intrapersonal adalah melibatkan cuma diri sendiri seperti merenung. Tujuannya intrapersonal itu sangat banyak tujuannya, seperti merenung ketika misalnya contohnya setelah selesai ujian mendapatkan nilai yang buruk, dia merenung memperbaiki diri untuk memperbaiki nilai kedepannya. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan keempat adalah analisis kualitas komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang efektif sangat krusial dalam konteks hubungan sosial dan konteks pendidikan karena berfungsi sebagai fondasi untuk membangun dan pemahaman yang mendalam antar individu dalam konteks sosial. Komunikasi ini memungkinkan diri mereka dan orang lain mengelola konflik dan berkolaborasi secara efektif. Dalam pendidikan, komunikasi interpersonal yang efektif antara guru dan siswa dapat menciptakan suasana belajar yang positif dan serta meningkatkan motivasi seorang siswa untuk lebih giat belajar lagi. 3 kualitas atau keterampilan yang diperlukan untuk mencapai komunikasi interpersonal yang efektif adalah meliputi seperti empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain seolah-olah kita mengalami juga. Dan selanjutnya, kemampuan mendengar secara aktif, kemampuan untuk mendengar dengan penuh perhatian dan memahami pesan secara menyeluruh dan memberikan tanggapan yang relevan dan yang benar. Selanjutnya, keterbukaan atau kejujuran, dengan jujur dan terus terang yang membantu membangun kepercayaan. Itu sangat berpengaruh dalam kualitas komunikasi. Kualitas empati juga sangat mengaruhi dinamika diskusi antara komunikan dan komunikator. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima ialah dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok. Sebelumnya kita jelaskan dulu komunikasi kelompok, perbedaannya dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi kelompok itu biasanya disusun atau dibuat untuk suatu tujuan tertentu dan dibuat bersama, terus ada beberapa orang atau beberapa partisipan, terus sedangkan dan itu memiliki tujuan tertentu, dan sedangkan komunikasi interpersonal itu sangat tidak tersusun dan tidak terstruktur, bisa saja langsung dia menyapa, tidak ada tujuan tertentu, dia menyapa doang terus menjawab. Itu juga bisa dinamakan komunikasi interpersonal. Dan dalam komunikasi kelompok itu sering ada muncul beberapa peran penting. Itu ada yang namanya text leader adalah penyampaian data atau pengelola data, dan atau dia seperti ini, dia menjelaskan apa yang harus dijelaskan, terus menjelaskan, harus menentukan kapan selesainya komunikasi kelompok itu. Dan selanjutnya ada yang namanya socio-emotional leader, adalah ini menjaga bagaimana komunikasi kelompok itu tetap emosional, tetap terkendali, dan tetap positif. Dan sedangkan information giver adalah yang menyiapkan informasi dalam komunikasi kelompok itu. Ya, seperti itu. Oke, udah kira-kira seperti itu yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Oke, terima kasih.